Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Rismayani, NIM 3402190202. Saya di sini akan mengerjakan tugas Komis 2, yaitu tentang payback periode atau disebut dengan PP dan average rate of the return atau disebut dengan ARR. Di sini saya akan menjelaskan tentang payback periode adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan profit atau aliran kas neto atau disebut dengan net cash flow. Kata Bambang Rianto. A. Payback periode jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap tahun. B. Payback periode jika arus kas dari suatu rencana investasi proyek sama jumlahnya setiap bulan. Setiap tahun. Yang kedua ada average rate of the return atau disebut dengan ARR, merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelumnya pajak EAT dengan rata-rata investasi. Untuk pengerjaan praktiknya yaitu hitunglah berapa tahun pengembaliannya investasi jika pengembalian investasi adalah A. Jumlahnya sama setiap tahunnya dan B. Jumlahnya berbeda setiap tahunnya. Yang kedua, hitunglah rata-rata pengembalian bunga investasi mesin A dan mesin B. Di sini saya akan menjelaskan suatu permasalahan dengan cara menggunakan rumus ARR atau payback periode. Jadi di sini menurut Julian Newton, payback period adalah metode yang mendasarkan pada jumlah tahunan untuk mengembalikan investasi awal. Kelemahannya dari metode ini yaitu mengabaikan penerimaannya setelah payback tercapai. Yang kedua, mengabaikan konsep kind of the money. Nah, berikutnya ada ARR, cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata sebelumnya pajak EAT dengan rata-rata investasi. Nah, langsung saja berikut ke persoalannya. Sini ada soal dari PT Suhada. Saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusunan ganti untuk lurus inflasi kedua proyek sebagai berikut. Mesin A 28 juta, umur ekonomisnya 6 tahun, dan EAT-nya yaitu 8 jutaan. Yaitu mesin B selanjutnya 32 juta, umur ekonomi 6 tahun, nilai residunya 5 juta, dan EAT-nya yang per tahunnya berbeda-beda ya. Yang tahun pertama 9 juta, yang kedua 7.500.000, yang ketiga 6 juta, yang keempat 4 juta, yang kelima 3 juta, yang ke 1 juta, yang terakhir ke 6 1 juta. Langsung saja yaitu masuki permasalahan tersebut, yaitu kita menggunakan metode payback periode. Di sini dari mesin A yaitu dengan insurance-nya 28 juta. Di sini kita akan memasukkan rumus dari EAT, yaitu masukkan
Kita tulis di sini 8 juta aja ya. Depresiasinya, cara menghitungnya adalah SLN kurung buka nilai initial invention dibagi cara menghitungnya yaitu SLN kemudian nilai invention kemudian nilai sisa yaitu 0 di sini ya. Kita masukkan saja SLN kemudian nilai initial invention-nya kurung buka F3 kemudian kita masukkan nilai sisanya yaitu 0 ya. Kemudian 6 itu adalah umur ekonomisnya, kemudian tutup enter ya, seperti ini. Kita hilangkan dulu. Berikut juga sama ya semuanya. Kemudian kita akan mencari cash flow-nya. Kita tinggal masukkan saja ya, sama dengan D5 ditambah E5. Enter. Ini ada hasilnya sama ya. Anda bisa lihat sendiri. Kita akan menghitung rata-rata. Kita ke sum average. Nah, ini kemudian untuk mencari pengembalian modal di sini ada payback periodenya yaitu initial investment dibagi rata-rata karena ini sudah jumlahnya real di belakang desimal 2,21 tahun. Nilainya kalau digeneralkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Terus masukkan 20. Ya, kita lanjut ke mesin B. Ya, di sini mesin B yaitu kita masukkan saja ya. EAT-nya berapa? Di sini ya, soalnya kita masukkan ke sini. Kemudian yang instannya, cara menghitungnya yaitu XYD. Kemudian nilai instannya berapa, kemudian masukkan nilainya 5 juta ya. Kemudian enter. Berikutnya pun semua sama ya. Lanjut ke cash flow.
Sama ya rumusnya, EAT ditambah depresiasinya. Lalu ke sini. Kemudian cara menghitung payback periode yaitu investasi awal, masukkan 32 juta ya ke sini. Kemudian kita masukkan cash flow yang pertama ya, masukkan ke sini. Nah, kemudian cara menghitungnya yaitu investasi awal dikurangi cash inflow yang ke-1. Kita masukkan. Nah, sama dengan M. Nah, ini awalnya ya. Berikutnya ke cash inflow yang kedua, yaitu masukkan ke sini ya, 13 juta. Cara menghitungnya yaitu investasi belum kembali yang ini ya, dikurangi cash inflow yang kedua. Ini hasilnya ya, 1.357.000 sekian. Berikutnya cash inflow yang ketiga, yaitu sama ya, masukkan investasi yang belum kembali yang ketiga, yaitu 11.142 ya, sekian. Ini nah, kita akan menghitung kelebihannya, yaitu jadi investasi belum kembali dikurangi cash inflow tahun ketiga ya. Bentar. M20 di M20 dikurangi M22 sama dengan enter. Nah, ini hasilnya ya. Kita lanjut menghitung kelebihannya. Di sini kelebihannya yaitu yang dimasukkan dulu ini ya. Kalian bisa lihat sendiri. M23 dibagi cash inflow tahap ketiga ya. Kemudian dibagi 12. Kemudian ini hasilnya 11. Berikutnya cara menghitung PB periode, BX periode. Di sini ya 36. Jumlah yang ini dari tahap ketiga tahun ya. Kemudian kita enter. Ini adalah hasilnya. Terus menghitung payback periode awal. Berikutnya kita ke ARR. Menggunakan ARR. Sama cara menghitungnya seperti yang tadi ya, teman-teman. Kita memasukkan EAT-nya, depresiasinya, ada cash flow-nya sama ya. Cuma di bawahnya tidak menggunakan rata-rata, cuma di sini menggunakan total. Cash flow-nya sama ya. Di sini mesin B juga sama ya.
ada EAT, depresiasi ada cash flow. Lanjut ke investasi umur ekonomis. Di sini investasi dibagi umur ekonomi ya. Di sini investasinya ya ada E3 dibagi umur ekonominya 6. Kemudian enter. Rata-ratanya EAT dibagi umur ekonomis. Rata-ratanya yaitu 8. Nah, cara mengerjakan AlphaGo of the router ini dibagi itu ya. Kemudian enter. Kita persenkan hasil darinya yaitu generalnya yaitu persenkan. Jadi gini itu. Kemudian didesimalkan. Yang ini pun sama ya. Investasi dibagi umur ekonomis. Hasilnya gini. Ininya pun sama. AlphaGo of the routernya yaitu nilai rata-rata EAT dibagi umur ekonomis. Kita generalkan berapa ya? Kan ini hasilnya ya ini dipersenkan. Ya, seperti itu perhitungan dari payback periode dan ARR. Kalau menggunakan ARR, ini hasilnya seperti cukup. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang payback periode atau disebut dengan PP dan average rate of the router atau disebut dengan ARR. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.